Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih uh, kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi tentang gerak dasar lokomotor. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait penjelasan dari kelompok 1 dan meluruskan agar persepsi kalian tidak salah dan kalian tidak salah mengerti tentang gerak dasar lokomotor. Saya harap kalian mengerti karena beberapa kalimat ada yang mungkin kalau kalian perhatikan dan kalian tonton sampai habis, kalian akan mengerti di beberapa hal. Tuh. Lalu kenapa saya buat video ini? Karena dari pertanyaan quiz juga ada yang tidak pas jawabannya, dan yang berikutnya tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiganya, data traffic dari penonton selama 1 jam yang dilakukan selama perkuliahan sejak materi diupload, itu rata-rata waktu tontonnya kalian hanya kurang lebih sekitar 6 sampai 5 menit. 5 sampai 6 menit, artinya banyak dari kalian yang tidak menonton sampai habis dari video yang dibuat oleh kelompok 1. Jadi rata-rata ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan tidak menonton. Seperti halnya ada yang dapat satu nilai 10, 10, dan 3. Kalau dirata-ratakan 23 dibagi 3 itu 7, tapi tidak semuanya 7, karena ada yang 2 10, yang 1 3. Nah, intinya seperti itu. Jadi data rata-rata itu saya lihat dari laporan YouTube seperti itu, gitu. Karena ada laporannya setiap video di 60 menit pertama setelah diupload pada perkuliahan, pada penguploadan video, itu ada data trafficnya. Ini seperti itu ya. Jadi kayak kita langsung saja. Tubuh atau ada satu bagian tubuh itu yang berpindah. Nah, untuk penjelasan lokomotor di awal sudah benar. Jadi gerakan tubuh berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kesalahannya di bagian ini. Untuk gerakan yang mana tubuh atau ada satu. Nah, ada satu bagian tubuh. Nah, saya memeluruskan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tubuh manusia. Lalu bagian-bagian tubuhnya ada lengan, ada tungkai, ada badan, ada jari tangan, ada tangan. Intinya seperti itu. Nah, kalau bagian tubuhnya berpindah tempat, saya rasa orang yang melihat perpindahan itu juga akan lari. Contoh misalkan kepalanya aja yang berpindah tempat. Dari sini tempat saya duduk ke samping misalkan. Kepalanya aja, badannya diem. Atau tangannya aja yang berjalan dari depan ke belakang. Jadi jalan aja itu tangan sendirian. Nah, kalau seperti itu kan kurang pas. Dan memang bukannya kurang pas lagi, memang salah. Gitu. Artinya untuk bagian tubuhnya tidak berpindah tempat. Jadi bagian tubuh tetap di sana, artinya tubuhnya yang berjalan. Seperti itu, ya. Jadi gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar berpindah tempat dari titik A ke titik B. Intinya seperti itu. Nah, di makalah juga dijelaskan juga, kelompok 1 sudah menuliskan, hanya saja tadi penjelasannya yang kurang pas. Jadi adalah gerakan tubuh dengan
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini seperti itu. Kalau kalian baca makalahnya, ya. Oke, kita lanjut untuk meluruskannya. Bagian tubuh yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi gerak lokomotor ini juga sering disebut juga sebagai gerak dasar fundamental. Lalu juga gerak lokomotor ini juga sebagian dari ahli menyebutkan. Nah, kalau di kalimat berikutnya, gerak lokomotor ini juga sebagian dari ahli menyebutkan lokomotor ini juga sering disebut juga sebagai gerak dasar fundamental. Nah, gerak dasar lokomotor ini disebut juga gerak dasar fundamental. Di bagian ini saya mau meluruskan sudah benar pernyataannya, karena pengertian gerak dasar fundamental itu adalah gerak dasar gerakan-gerakan yang dipelajari seiring dengan perkembangan tubuh dan perkembangan fisik si anak. Ini seperti itu. Jadi gerak dasar fundamental itu terjadi sejalan dengan perkembangan tubuh dan perkembangan tingkat kematangannya itu. Nah, fisik itu kan ke tingkat kematangan. Jadi tingkat kematangan bukan hanya fisik saja, yang lain-lainnya termasuk emosional dan kognisi atau perkembangan dari otak si manusia. Nah, jadi gerak dasar fundamental itu kalau dapat disimpulkan bahwa gerak dasar alami yang dilakukan oleh manusia. Nah, gerak dasar fundamental itu gerakan yang dipelajari dan akan disempurnakan seiring dengan perkembangan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya perkembangannya secara alami dibarengi dengan perkembangan dan pertumbuhannya si manusia itu. Contoh misalkan pada saat batita, usia di bawah balita, kalian belajar merangkak. Pertama tengkurap, terus lalu belajar merangkak. Setelah belajar merangkak, baru belajar berjalan. Setelah berjalan, baru berlari. Artinya penyempurnaannya merangkak, dia melatih tangan dan kaki untuk berjalan step by step atau satu-satu, lalu belajar melangkah. Yang tadinya merangkak kan gerakannya seperti berjalan. Merangkak itu tidak bisa tangannya 2 ke depan, terus baru kakinya 2 ke depan. Itu nggak bisa seperti itu ngerangkak. Ngerangkak itu ya tetap seperti berjalan. Hanya saja gerakannya seperti kalau orang berjalan kan menggunakan 2 kaki, kalau merangkak itu menggunakan tangan juga. Intinya seperti itu. Jadi ada kalau seperti saat berlari. Saat berlari, kaki kanan di depan, tangan kiri yang di depan. Begitupun saat berjalan. Tidak bisa kaki kanan di depan, tangan kanannya di depan. Karena nanti akan seperti robot. Nah, itu juga ada fungsinya. Nanti saya jelaskan fungsinya. Oke, sampai bagian ini saya harap sudah mengerti ya untuk gerak dasar fundamental ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Lalu juga gerak lokomotor ini juga sebagian dari ahli menyebutkan bahwa gerak lokomotor adalah keterampilan individu untuk menggerakkan tubuh atau memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada gerakan berlari. Kalau gerakan berlari ini itu sebenarnya merupakan perkembangan dari gerakan berjalan. Hanya saja
pergantian langkahnya itu dalam keadaan tubuh sedang melayang di udara. Keempat itu ada perkembangan dari gerakan berjalan. Oke, sampai di sini saya mau meluruskan di bagian gerakan berlari ini itu sebenarnya merupakan perkembangan dari gerakan berjalan. Nah, gerakan berlari ini merupakan perkembangan gerakan berjalan. Sebetulnya gerakan berlari itu bukan perkembangan, tapi percepatan. Karena pada dasarnya gerakannya sama. Gerakannya sama dengan gerakan berjalan, hanya saja pada saat posisi berlari itu ada saat di mana tubuh melayang di udara. Jadi ada saatnya tubuh itu melayang di udara pada saat berlari. Kalau berjalan itu kan kaki kanan menyentuh tanah, kaki depan menyentuh tanah, kaki belakang baru diangkat. Nah, kalau lari ada satu posisi di mana saatnya melayang. Nah, kalau berjalan kan tidak ada posisi melayangnya. Makanya di dalam perlombaan jalan cepat itu jika posisi kaki sudah melayang, itu akan didiskualifikasi dalam perlombaan. Ini itu, makanya mungkin kalau yang pernah lihat cuplikan-cuplikannya jalan cepat seperti apa, terus lalu ada yang didiskualifikasi, nah itu kesalahannya. Jadi di saat ada tubuh yang bagian melayang, itu jalan cepat itu sudah dianggap berlari, karena posisi berlari itu perbedaan dari dengan berjalan adalah ada saat posisi tubuh melayang di udara. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk meluruskan lagi. Itu ada gerakan berlari. Kalau gerakan berlari ini itu sebenarnya merupakan perkembangan dari gerakan berjalan. Hanya saja pergantian langkahnya itu dalam keadaan tubuh sedang melayang di udara. Nah, ini juga saya meluruskan, pergantian langkah saat berlari itu tidak pada saat tubuh melayang di udara, tapi sama seperti jalan. Artinya saat berlari setelah melayang, kaki depan menyentuh tanah, kaki belakang baru dia bergerak ke depan. Sama seperti berjalan. Setelah kaki depan menyentuh tanah, kaki belakang baru diangkat. Nah, pergantian gerakannya kan di bawah, bukan di atas. Ya, oke, kita lanjutkan. Keempat itu ada gerakan meloncat. Kalau tadi berjingkat satu kaki, ini meloncat itu dengan dua kaki. Jadi dia melibatkan gerakan menolak dan mendarat itu dengan dua kaki gitu loh. Dua kaki kalau yang meloncat. Bilang ada leaping. Oke. Di sini saya akan meluruskan. Darat itu dengan dua kaki gitu loh. Dua kaki kalau yang meloncat. Bilang ada leaping. Nah, jadi melibatkan gerakan menolak dan mendarat itu dengan dua kaki gitu loh. Nah, jadi sudah benar, melompat itu mendarat, tolakannya menggunakan dua kaki. Tapi melompat itu dilakukan di tempat. Ya. Satu, yang paling sering melompat dilakukan di tempat, atau gerakan lokomotor dari melompat itu ada di mana? Contoh seperti lompat jauh. Nah, ini dua kaki kalau yang meloncat. Bilang ada leaping. Contoh gerak berikutnya itu adalah leaping. Nah, ini gini, leaping dan melompat itu adalah satu gerakan, karena leaping kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah melompat. Ya, jadi leaping dan melompat yaitu leaping itu bahasa Inggrisnya, lompat itu adalah bahasa
Secara Indonesianya. sederhana, leaping dapat diartikan sebagai gerakan split. Melompat. Nah, Nah. kalau melompat ini dia juga menggunakan, tapi tuh dia sebenarnya tuh kayak melangkah atau berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah gitu loh. Jadi kayak melompatnya itu berjalan dari tempat yang tinggi. Nah ini kan melompat, nah ini 2 kali yang jelasin melompat ya. Menolak dan mendaratnya itu dengan 2 kaki. Gerakan menolak dan ini meloncat itu dengan 2 kaki. Jadi dia. Nah, sampai di sini ada 3 istilah. Ada 2 istilah. Ada lompat, ada loncat. Ada lompat, ada loncat. Meloncat tapi dia satu langkah. Ini gini. Kalau melompat itu ke depan dan tolakannya 1 kaki. Kalau loncat itu tolakannya 2 kaki. Ini kesalahannya. Soalnya tadi saya juga ngejelasin di awalnya agak salah. Tapi saya luruskan lagi bahwa lompat dan loncat itu perbedaannya di tolakan. Kalau lompat tolakannya menggunakan 1 kaki, kalau loncat itu menggunakan 2 kaki. Contoh, lompat jauh di cabang olahraga. Ada lagi dengan kata loncat di cabang olahraga, ada loncat indah. Nah, seperti itu. Jadi kalau lompat jauh tolakannya 1 kaki, tapi mendaratnya 2 kaki. Tapi kalau loncat indah itu tolakannya 2 kaki, mendaratnya ya terserah, gitu kan? Karena kalau loncat indah kan nggak mungkin kaki duluan, pasti tangan duluan untuk menyentuh tanah, untuk menyentuh air, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Gitu ke depan. Kayak kalian sering tumpunya pada satu juga, tetap ke yang berjalan gitu, melangkah atau berjalan. Contohnya gampangnya melangkah atau berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang keenam itu ada gerak mendarat. Nah ini contoh yang saya harus luruskan. Jadi melompat itu tidak harus ke tempat tinggi ke tempat rendah gitu loh. Di saat posisi datar, kalau ada kubangan ya kalian bisa lompat, tapi kalian tidak bisa loncat karena loncat itu dilakukan dari atas ke bawah. Itu loncat itu artinya dari atas ke bawah itu seperti loncat indah itu dia tidak jauh jaraknya, tapi dia mendaratnya di perpindahannya ke bawah, dari atas ke bawah. Ini seperti itu gitu. Jadi tapi dia lebih ke yang berjalan gitu. Nah, jadi perpindahannya itu pokoknya perbedaannya seperti itu. Lompat itu menggunakan 1 kaki, loncat itu menggunakan 2 kaki. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Gerak menderap. Nah, gerak menderap itu dari kata derap. Derap itu adalah pergerakan pergerakan yang dilakukan dengan hentakan. Derap itu. Jadi seperti hanya kuda berlari, ketepek. Nah itu kan derap. Itu bunyi derap namanya. Jadi gerak menderap itu ya berjalan, tapi kalau jalannya pakai hentakan, seperti hanya kalau kalian pernah belajar PBB, nah itu menderap namanya. Jadi jalan langkah tegap maju, jalan tek tek tek, kan seperti itu. Nah itu derap, ada hentakannya. Ya. Nah kalau gerak menderap ini sebenarnya itu kayak perpaduan dari gerakan berjalan dan melompat gitu. Dapat diartikan sebagai gerak. Jadi gerakan menderap itu bukan perpaduan menjalan dan melompat. Intinya gerak menderap itu ada gerakan yang ada di dalam gerakan itu ada hentakannya. Terutama kalau gerakan menderap itu menggunakan kaki, tidak bisa menggunakan tangan. Nah contoh gerakan menderap itu ya tadi seperti kuda berlari. Kuda berlari kan ketepek. Nah ini seperti itu. Itu. Oke. Kita lanjut. Memindahkan tubuh dari tempat A ke tempat B dengan posisi tubuh telungkup.
di atas permukaan. Nah, sampai di sini masih Kepala sudah sedikit di benar. atas, lalu kaki kiri dan juga tangan digerakkan maju secara bersama-sama, kemudian kaki mendorong tubuh ke depan. Ya, ini sudah sampai di sini sudah benar. Hanya saja gerakan bersama-samanya yang agak salah, karena gerakan merayap itu sama seperti berjalan atau sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, sama seperti merangkak. Nah, kalau merayap itu kan tubuhnya menyentuh tanah, kalau merangkak itu kan agak agak seperti main kuda-kudaan. Itu jadi dia jalannya selangkah, selangkah, selangkah. Gitu. Tapi bergantian. Kalau tangan kanannya maju, kaki kiri yang maju. Kalau tangan kiri yang maju, kaki kanan yang maju. Coba deh kalian peragakan merayap, tapi tangan kanan bareng. Tangan aja maju, terus baru kaki. Tangan aja maju. Jadi itu seperti ular. Jadi jatuhnya bukan merayap, tapi kalau bahasa kampungnya mungkin ngesot kalau kata orang itu. Nah, suster ngesot itu kan diseret gitu. Jadi bukannya ini, jadi perpindahannya yaitu ngesot, diseret. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kesalahannya itu yang harus saya luruskan. Lalu ada yang ke-8 yaitu memanjat. Contoh gerak lokomotor memanjat. Jadi memanjat adalah gerakan memindahkan tubuh ke atas atau ke bawah menggunakan kedua kaki dan tangan. Nah, ini Lalu ada yang ke-8 yaitu saya harus luruskan, memanjat itu ke atas ya. Kalau ke bawah itu turun. Jadi kalau memanjat itu naik. Gitu. Jadi kalau memanjat ke bawah, saya rasa nggak ada kata-kata memanjat ke bawah. Ada turun ke bawah. Kalau memanjat ke atas, atau naik ke atas, turun ke bawah. Jadi memanjat itu aktivitas yang dilakukan seperti di video ini. Saya kasih satu video di mana saat perlombaan memanjat panjat tebing. Jadi seperti itu. memanjat. Contoh gerak lokomotor memanjat untuk menjaga tubuh agar tidak terjatuh. Lalu yang ke-9 berlari. Lalu yang ke-10 ada sliding. Nah, Kiri dengan satu kaki selalu berada di depan. Oke, sliding itu tidak selalu menggunakan kaki. Nah, contohnya yang ada di video ini, di dalam bola voli adalah gerakan sliding juga. Gitu. Jadi gerakan sliding itu adalah gerakan yang gerakan meluncur untuk menggapai sesuatu. Gerakan sliding itu, kalau dalam permainan bola ya meluncur untuk berusaha mengambil bola, tendang bola kakinya. Kalau dalam bola voli ya berusaha meluncur, entah itu dari udara, lalu ada luncuran dengan usaha bagian tubuh itu menggapai benda tersebut. Intinya sliding itu seperti itu. Jadi gerakan meluncur untuk menggapai sesuatu atau menyentuh target yang diinginkan. Itu adalah meluncur. Gitu. Jadi kalau meluncur menggunakan kaki itu salah. Jadi meluncur tidak hanya menggunakan kaki. Lalu berikutnya ada meluncur itu bebannya semuanya ada di depan. Semuanya ada di depan. Gitu. Karena dorongan atau gaya dorong dari yang tadi pertama dilakukan. Kalau meluncur bebannya ada di belakang, dia nggak jadi. Atau sliding itu gayanya di belakang, dia jadi nggak jadi jatuh ke belakang. Jadi berat badannya ya diusahakan ada di depan, jadi dia bisa meluncur. Jadi seperti itu, gitu. Oke, kita Di lanjut. posisi kedua kaki terbuka lebar. Ketika mendarat pada bekas kaki yang akan
berasal dari paduan gerakan berjalan dan gerakan jingkrak secara bergantian. Satu kali berjalan, satu kali berjingkrak. Gerakan yang berasal dari paduan. Nah, ini yang saya mau luruskan juga yang terakhir. Skipping itu adalah gerakan melompat di tempat. Meloncat atau melompat di tempat. Skipping itu karena skipping kan bisa banyak gaya, bisa menggunakan dua kaki, bisa menggunakan satu kaki dan lain-lain. Jadi gerakan skipping itu gerakan melompat, hanya saja dibarengi dengan dengan media tali skipping yang diputar oleh tangan. Jadi seperti itu. Jadi skipping itu bisa melompat, bisa meloncat. Kalau melompat ya berarti kan dia lompatnya gantian seperti orang berjalan. Tapi kalau meloncat dia berarti dia dua kaki. Itu loncatnya. Dia seperti itu ya. Tuh. Oke. Saya akhiri sampai di sini video untuk meluruskan dari penjelasan tentang gerak dasar lokomotor. Mudah-mudahan kalian tidak salah persepsi dari penjelasan ini, karena suara dan penjelasan tidak bisa saya edit gitu. Jadi tetap kita lanjutkan tadi, makanya peralihan ini tetap menggunakan video ini. Saya juga minta maaf karena ada beberapa editan, bahkan agak banyak editan yang saya salah menempatkan contoh-contohnya. Jadi contohnya sudah muncul, penjelasannya belum. Jadi agak telat. Sebenarnya pada saat posisi rendernya itu yang membuat keadaannya seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang nilai. Saya akan bahas di sini. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang nilai. Tentang kuis yang tadi. Jadi respon yang tadi, yang sudah merespon, yang menjawab 15 orang. Ini nama-namanya. Yang sudah menjawab dan jawabannya sudah masuk. Nanti juga ada yang telat beberapa. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan gerak dasar fundamental? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah gerakan yang inherent, yang membentuk gerak dasar, keterampilan gerak dasar kompleks meliputi gerak dasar. Nah, ini menurut Harrow ya. Jadi, ini sudah benar. Jadi, banyak yang sudah benar juga. Tapi ada beberapa yang, nah ini juga benar nih. Jadi, banyak yang sudah benar. Jadi pada dasarnya jawaban kalian sudah banyak yang benar semua. Lalu ada berapa gerak dasar lokomotor, sebutkan. Nah, ini ada yang 12, ada yang ini. Karena kalau dari kalian perhatikan video tentang presentasi tadi, mungkin beberapa gerakan harusnya sudah dihilangkan. Contoh yang mendrap. Mendrap itu adalah berjalan yang menggunakan hentakan. Berjalan betul, berlari betul, meloncat betul, melompat, berjingkat. Nah, ini mendrap tidak, merayap iya, merayap. Nah, satu lagi merangkak, memanjat. Ada leaping ini tadi yang tadi saya juga jelaskan, ada melompat. Nah, skipping itu gerakan melakukan ya. Nah, ada rolling, roll. Di materi sekolah dasar ada roll gitu loh. Nah, ada 8. Nah, ini ada yang nyebut ada 8. Nah, ini ada yang ngebahas ada cuma 3 nih. Gerak lokomotor nama, tapi ini berarti nggak nonton video nih sampai dari, berarti yang jawab ini saya nggak akan buka di sini
tapi nanti saya akan tahu siapa yang jawab ini, akan ketahuan siapa orangnya. Artinya dia tidak memperhatikan video, dari sini saja sudah tidak memperhatikan video dari jawabannya saja. Gitu. Nah, yang 12 ini memperhatikan video. Saya apresiasi untuk yang 12 ini sudah benar, walaupun kalian tidak memperhatikan beberapa kata yang tadi sudah kita bahas di menit sebelumnya, tapi saya uh, mengapresiasi kalian sudah memperhatikan video. Gitu. Oke. Lalu berdasarkan penjelasan dari video, gerak dasar lokomotor ada gerak dasar yang mana tubuh atau ada satu bagian tubuh pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini saya meminta pendapat kalian, sengaja saya membuat pertanyaan seperti ini. Saya mau melihat tingkat kesadaran dari memperhatikan kalian dalam video. Nah, di sini ada yang benar, ada yang banyak yang jawab benar. Salah karena yang benar adalah gerakan tubuh berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, tidak satu bagian, tapi seluruh tubuh berpindah. Nah, ini tadi yang tadi kita bahas nih. Kenapa saya munculkan di video? Karena memang saya sudah saya tonton dulu, dan itu jadi saya jadikan pertanyaan. Nah, ini yang jawab benar, ada beberapa juga yang jawab benar. Bagian tempat, teman dia tidak sadar dengan kata-kata ini nih, satu bagian tubuh berpindah tempat, atau itu adalah pilihan. Jadi kalau misalkan contoh misalkan mau kanan atau kiri, itu kan satu pilihan gitu loh. Jadi bisa kanan saja, bisa kiri saja. Nah, kalau bagian ini kan oke, bagian pertama sampai di kalimat ini benar. Gerakan adalah suatu gerakan yang mana tubuh berpindah tempat. Tapi kalau atau satu bagian, berarti satu bagian tubuhnya bisa berpindah tempat. Nah, ini kesalahannya dari sini. Jadi banyak yang tidak sadar juga gitu loh. Lalu ada yang pertanyaan berikutnya, apa perbedaan berjalan dan berlari? Nah, pengertian berjalan, lari sama dengan berjalan, yaitu gerakan berpindah tubuh dari satu posisi ke posisi lain dan melangkah kaki secara bergantian, namun dengan kecepatan lebih tinggi, sudah benar. Membatalkan sama berjalan. Nah, ini intinya seperti itu. Jadi berlari itu ada saatnya posisi melayang. Itu perbedaan paling utama. Lalu dari segi kecepatan, lari dan berjalan. Itu. Ya. Intinya seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa perbedaan gerak dasar lokomotor, lompat, dan loncat? Nah, ini dia tadi yang sudah kita bahas juga. Nah, loncat menempuh dan menolak dengan dua kaki. Lompat dengan satu kaki, contoh loncat jauh dan loncat jangkit. Ini lompat, maksudnya ini lompat jauh dan lompat jangkit. Itu gerakan menolak benar. Ini alat-alat sudah benar. Tapi ini seperti itu, gitu loh. Makanya ada nomor lomba lompat, ada nomor lomba loncat. Nah, lompat ini lompat jauh. Kalau loncat ini ya tadi loncat indah, gitu loh. Ya. Jadi, nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa perbedaan antara leaping dan melompat? Nah, ini nih. Jika ada, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Nah, ini ada perbedaan di sini. Leaping dipadukan dengan gerak berlari. Sebenarnya gini, leaping itu melompat, gitu loh. Jadi, berlari atau tidak, yang penting melompat. Ya, karena leaping itu bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, terjemahnya jadi melompat. Itu. Oke. Sampai di sini sekian penjelasannya. Untuk press release nilainya nanti setelah saya periksa dan saya ekspor ke Speedset, nanti akan ketahuan nih siapa yang jawab A, siapa yang jawab B dari sini. Untuk yang sudah mengisi quiz, terima kasih. Ini ada nilainya, dan saya nilai ini mungkin
5-10% dari 100% nilai perkuliahan. Untuk yang sudah hadir juga terima kasih sudah memperhatikan video. Jadi pesan saya, walaupun kalian sudah absen di awal, sudah absen di akhir, tapi kalian tidak memperhatikan uh, video dan makalah yang sudah dibagikan tidak dibaca, percuma saja. Intinya saya berpesan, keadaan seperti ini jangan dimanfaatkan kalian untuk bermalas-malasan, untuk yang tidak memperhatikan. Jadi jangan dijadikan dosen nggak tahu, nggak akan tahu. Yang penting isi daftar hadir absen awal, ya udah. Yang kalau daftar daftar hadir terus akhir, ya sudah dianggap masuk. Oh tidak, saya bisa lihat trafficnya. Makanya tadi saya bisa di awal video saya sudah bisa menyimpulkan tidak semuanya menonton sampai habis, karena rata-rata durasi tonton di video presentasi kelompok 1 itu selama 1 jam pembelajaran itu saya pantau. Ada berapa yang lihat, ada berapa yang memperhatikan, nanti ada data trafficnya juga dari YouTube itu. Makanya kenapa presentasi saya masukkan di YouTube untuk melihat berapa lama kalian nonton dan memperhatikan video itu. Dan saya kasih waktu juga 1 jam dari setelah kalian absen, materi diupload 1 jam, videonya nggak sampai 1 jam, jadi sekian menitnya itu kalian ada waktu untuk membaca makalah, untuk menyamakan antara yang di video dan yang di makalah. Benar atau tidak, sama atau tidak, atau ada perbedaan dan lain-lain. Kalau kalian lakukan itu, kalian bisa menjawab pertanyaan ini secara 100%. Karena ini juga menggunakan logika juga dan memang harus dibaca dari makalahnya. Di makalah sudah benar semua. Di video ada beberapa penjelasan yang tidak tepat. Nah, kalau kalian baca kedua-duanya, memperhatikan kedua-duanya, itu akan bisa. Intinya seperti itu. Gitu. Jadi, untuk kelompok berikutnya, saya tetap akan perhatian dengan hal yang sama. Saya akan pantau terus kalian untuk mengikuti proses perkuliahan ini. Oke, sampai di sini video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.